Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Industri di dalam video ini akan membahas materi struktur, perilaku, dan kinerja pasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Priagung Anggita Aji, nomor induk mahasiswa 12402193252. Saya Afi Azizatur Rahmah, NIM 263. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hoyunisa, NIM 286. Pendahuluan. Banyak pendekatan yang digunakan oleh para ahli ekonomi industri untuk melihat hubungan keterkaitan di antara struktur, perilaku, dan kinerja pasar, yang masing-masing pendekatan tersebut memiliki polanya tersendiri di dalam mempelajari hubungan keterkaitan perilaku industri sehingga mewarnai perbedaan dalam struktur analisis yang telah mereka lakukan. Para ahli ekonomi tetap memiliki pandangan yang sama tentang hubungan struktur, perilaku, dan kinerja pasar yang menyatakan bahwa masing-masing komponen memiliki hubungan ketergantungan satu dengan yang lainnya. B. Struktur pasar. Struktur pasar menunjukkan karakteristik pasar seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Elemen dan unsur-unsur struktur pasar. Yang pertama, pangsa pasar. Pangsa pasar merupakan bagian dari keseluruhan permintaan suatu barang yang mencerminkan golongan konsumen menurut ciri khasnya, seperti dari tingkat pendapatan. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi atau pemusatan adalah kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopoli di mana mereka menyadari adanya saling ketergantungan. Yang ketiga, hambatan untuk masuk. Hambatan untuk masuk yaitu cara atau usaha dari perusahaan atau para perilaku industri untuk dapat masuk ke dalam pasar, mencakup dari segala sesuatu yang memungkinkan adanya terjadinya penurunan kecepatan persaingan baru. Selanjutnya, karakteristik pasar. Yang pertama, jumlah dan besarnya penjual dan pembeli. Jika penjual menjual produknya dengan harga tinggi, maka konsumen akan cenderung beralih untuk mengkonsumsi produk lainnya yang sejenis. Yang kedua, keadaan produk yang diperjualbelikan. Keadaan produk yang diperjualbelikan, apakah suatu produk yang homogen atau unik sehingga tidak ada penjual lain yang bisa mensubstitusikan komoditi yang dijual oleh penjual tersebut. Yang ketiga, kemudahan keluar masuk pasar. Harus bisa membandingkan dalam hal perusahaan mendapatkan keuntungan ekonomis, apakah perusahaan memiliki kemudahan dalam keluar masuk pasar atau sebaliknya pada saat tidak tercapainya keuntungan normal. Yang ketiga, pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen terhadap harga, struktur, dan biaya produksi, apakah terdapat informasi harga yang wajar bagi konsumen atau sebaliknya tidak ada informasi harga yang normal. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Dikatakan sempurna karena di dalam pasar sama-sama menjual barang sejenis dan tidak ada persaingan harga di dalamnya, serta para penjual dapat bebas keluar masuk pasar karena di dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penghalang. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar monopoli hanya terdapat satu penjual untuk satu jenis barang tertentu. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik merupakan bentuk pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual yang menghasilkan atau menjual produk yang berbeda-beda. Yang terakhir, pasar oligopoli. Oligopoli merupakan struktur pasar industri yang didominasi oleh jumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya yakni C. Perilaku pasar. Perilaku industri didefinisikan sebagai pola tanggapan dan penyesuaian suatu industri di dalam pasar untuk mencapai sebuah tujuan. Dapat diartikan bahwa perilaku industri adalah analisis tingkah laku serta penerapan yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu industri untuk merebut pangsa pasar dan mengalahkan pesaingnya. Terdapat banyak teori yang berkaitan dengan perilaku persaingan pasar yang telah dikembangkan oleh para ahli ekonom industri. Masing-masing tindakan yang dijalankan oleh setiap perusahaan industri memiliki ciri khusus tersendiri, sehingga hal ini mewarnai pula perbedaan strategi yang dijalankan setiap perusahaan guna melakukan penetrasi pasar atau market penetration. Selanjutnya, setiap pesaing yang berada di dalam pasar yang berstruktur oligopoli pada dasarnya memiliki dua pilihan untuk berkolusi, yaitu berkolusi secara formal dan berkolusi secara informal. Adapun penjelasannya yakni
Yang pertama, kolusi secara formal. Kolusi ini ditandai dengan adanya perjanjian-perjanjian yang mengikat, baik dari perjanjian kesepakatan keuntungan hingga kesepakatan apabila melakukan pelanggaran. Yang kedua, kolusi secara informal. Kolusi ini sering disebut dengan tacit collusion, di mana anggota dalam persekutuan tidak saling mengenal dan tidak terdapat perjanjian di dalamnya, sehingga lebih bersifat ke bersekutu secara diam-diam menciptakan situasi aman bagi masing-masing pesaing yang terdapat di dalam pasar. Selanjutnya, D. Kinerja pasar. Kinerja pasar atau industri merupakan hasil-hasil atau prestasi yang muncul di dalam pasar sebagai reaksi akibat tindakan-tindakan para pesaing pasar yang menjalankan berbagai strategi perusahaannya guna bersaing dan menguasai keadaan pasar. Kinerja pasar dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya adalah harga, keuntungan, dan efisiensi. Berikut ini penjelasan mengenai harga. Dalam persaingan sempurna, harga jual yang terjadi di pasaran cenderung rendah, mengikuti gejolak pasar yang berlangsung dikarenakan di dalam pasar tidak ada satupun produsen yang mampu mengendalikan keadaan pasar. Pada persaingan monopoli, harga jual di pasaran cenderung relatif tinggi. Hal tersebut terjadi karena produsen monopolis memiliki kemampuan penuh guna mengendalikan keadaan pasar sehingga monopolis tersebut dapat menentukan harga jual yang tinggi sesuai dengan kehendaknya dibandingkan harga jual persaingan. Selanjutnya, keuntungan. Pada persaingan sempurna, keuntungan diterima oleh setiap pesaing di dalam pasar merupakan keuntungan normal atau normal profit. Pada persaingan monopoli, produsen berproduksi pada tingkat harga melebihi rata-rata pada rentangan wilayah kurva biaya rata-rata yang serun sehingga monopolis memperoleh keuntungan supernormal atau extra profit. Yang selanjutnya, efisiensi. Setiap produsen berproduksi pada tingkat biaya marginal menyamai biaya rata-rata pada titik terendah. Namun demikian, pada industri yang berstruktur monopoli, produsen berproduksi pada situasi penerimaan marginal sama dengan biaya marginal pada saat biaya rata-rata sedang mengalami penurunan. Dengan kata lain, monopoli sengaja berproduksi pada situasi kapasitas produksi yang rendah, under capacity, sehingga monopolis dapat memperoleh keuntungan supernormal. Poin pembahasan selanjutnya yaitu adalah interaksi antara struktur, perilaku, dan kinerja industri. Sudah diketahui bahwa terdapat 3 variabel ekonomi industri yaitu struktur industri, perilaku industri, dan kinerja industri atau dikenal dengan paradigma structure, conduct, and performance atau disingkat dengan SCP. Dalam SCP, structure, conduct, and performance, hubungan ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi, termasuk ditambah adanya faktor-faktor lain seperti teknologi, progresivitas, strategi, dan usaha lain untuk mendorong kinerja industri tersebut. Pada figur 1, kerangka hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja mengilustrasikan bahwa ada hubungan timbal balik antara struktur, perilaku, dan kinerja pasar sesuai yang telah kami jelaskan di slide sebelumnya. Struktur pasar menentukan perilaku pasar, selanjutnya perilaku pasar menentukan kinerja pasar, dan begitu pun sebaliknya, menentukan pasar menentukan keadaan struktur pasar, dan kemudian menentukan struktur kinerja pasar. Misalnya saja, segala usaha penjualan yang diterapkan oleh pesaing akan meningkatkan demand pasar output perusahaan. Selanjutnya, perubahan komposisi penguasaan output perusahaan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan yang diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal yang serupa kinerja pasar seperti dynamic efficiency, yaitu tingkat kemajuan teknologi menentukan struktur pasar. Selanjutnya, struktur pasar dan perilaku pasar menentukan kembali keadaan kinerja. Sekian video pemaparan materi dan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.